Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Musibah longsor di Samarinda Ulu menyebabkan 1 rumah rusak. Antisipasi penyebaran DBD, relawan di Samarinda bantu penyemprotan. Festival Perahu Melayu di Kutai Barat berlangsung meriah. Longsor perbukitan di Jalan Awe Syahrani, Gang Pandan Mekar, Samarinda Ulu menyebabkan 1 rumah rusak. Musibah ini tidak memakan korban jiwa. Mengantisipasi terjadinya longsor susulan, BPBD menerjunkan tim reaksi cepat dengan mengerahkan alat beratnya. Agar pekerjaan ini cepat selesai, mereka setiap harinya terus menambah jumlah personelnya. Personil sudah berapa hari ini sejak tanggal 7 pagi sampai saya tanggal 8 ya, 7-nya itu kita sudah turun ke lapangan langsung dengan Eksa, Faktor, bantu dengan PUPR untuk membawa amanah ini. Kemudian kemarin kita stuck karena cuaca tidak memungkinkan. Oh, iya. Lanjut lagi hari ini. Lanjut hari ini ya? Iya Pak. Iya. Oke Pak, berapa personel yang hadir Pak? Kita hari pertama sudah 5 personel, hari ke ini sudah sekitar 8 personel Pak. Pemilik rumah menyatakan musibah ini terjadi Kamis malam. Semua penghuni selamat karena saat longsor terjadi mereka berada di ruang tengah. Waktu kejadian 5 anggota dalam rumah. Sedang apa itu Pak? Yang 4 lagi istirahat nonton TV, yang 1 lagi makan di dapur. Di dapur. Nah yang roboh ini sebetulnya kamar tidur, dapur atau bagaimana Pak? Kamar tidur. Kamar tidur anak-anak atau dewasa? Dewasa sama anak-anak. Dewasa sama anak-anak ya? Oh, iya. Nah begitu terjadi longsor, apa yang dilakukan pada saat itu Pak? Keluar rumah langsung atau bagaimana? Langsung keluar rumah dari lewat dapur. Oh lewat dapur. Iya. Jadi tidak ada yang terluka Pak ya? Nggak ada. Sekitar pukul berapa kejadian Pak? Persis setelah sholat isya. Berarti sekitar pukul 8-an ya? Iya. Hingga Senin sore tim BPBD masih terus bekerja. Jika tak ada kendala, pekerjaan ini selesai dalam tempo 2 hari ke depan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ratusan pengemudi daring dari berbagai aplikasi di Balikpapan Senin siang berunjuk rasa di gedung DPRD untuk mengadukan nasibnya terkait potongan 20% yang diterapkan aplikator. Besarnya potongan tersebut ditambah beban kenaikan harga BBM menyebabkan pendapatan ojek daring menyusut drastis. Pendemo meminta DPRD turun tangan karena perusahaan aplikasi dinilai mengabaikan surat keputusan Menteri Perhubungan yang isinya potongan untuk pengemudi daring hanya 15%. Mereka juga mengeluhkan sejumlah potongan yang dianggap sebagai pungutan liar. Teman-teman, yang saya bersama dengan Bapak Doris, saya sendiri Sandi, ditemani dengan aparat. Kami menuntut untuk penyesuaian tarif sesuai aturan pemerintah untuk R2 adalah di PM12 KP 667 nomor 8 yang mengatakan bahwa maksimum pemotongan dari aplikator adalah 15%. Tetapi yang saat ini pemotongannya itu masih di angka 20%. Terus satu hal lagi yang paling kami kejar adalah pungutan liar, pungli dari aplikator. Yang setelah
potongan-potongan 20% tersebut ada biaya jasa, aplikasi, kalau R4 itu ada penghijauan dan sebagainya. Yang menurut kami ini adalah biaya ilegal. Komisi 4 DPRD Balikpapan memastikan akan secepatnya meminta keterangan instansi terkait dan semua badan usaha yang menaungi pengemudi ojek daring. Agar kinerja DPRD bisa segera terlaksana, pendemo diminta melengkapi keluhannya melalui surat. Dan insya Allah setelah ini kami menunggu ya secara tertulis, secara resmi, apa kemudian menjadi tuntutannya, kemudian nanti kita akan bahas dengan pihak terkait. Target penyelesaian tuntutan mereka itu berapa lama? Jadi kami tadi meminta untuk mereka membuat semacam resume berdasarkan kemudian aturan yang berlaku. Kemudian nanti dikirimkan ke kami akan pelajari. Selanjutnya kami akan panggil pihak-pihak terkait. Ya. Tadi disebutkan beberapa pihak yang kemudian terkait, ada Dishub, kemudian ada Kominfo, ya, dan pihak yang lainnya, termasuk Komisi Persaingan Usaha. Nanti kita akan berdiskusi ya, kita carikan solusinya yang terbaik. Usai menyuarakan keluhannya, pengemudi ojek daring roda 2 dan 4 ini membubarkan diri. Mereka mengancam akan kembali turun ke jalan jika tuntutannya tidak segera ditanggapi. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Polisi hingga Senin siang masih bekerja keras untuk mengungkap misteri pembunuhan yang menimpa Kamariono, ketua organ Transkaltim. Polisi menangkap Paharudin, rekan korban yang terlibat pertengkaran dengan korban. Sejauh ini motif yang didapat polisi masih seputar pembagian hasil antara pemilik kendaraan dan pengemudi. Sebelum keduanya terlibat perkelahian, korban dan pelaku terlibat adu mulut terkait pembagian hasil antara pengemudi dan pemilik kendaraan. Perkelahian tersebut tidak meluas karena dilerai beberapa orang di warung tersebut. Tak beberapa lama korban tersungkur dan saat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tak tertolong. Jadi mungkin pada saat terjadinya diskusi, terjadi salah paham, kemudian korban tersinggung sehingga melakukan pelemparan gelas kepada pelaku. Kemudian dari perbuatan tersebut, kemudian pelaku mengeluarkan kunci yang pada saat itu dibawa oleh pelaku di kantongnya untuk kemudian menyabetkan ke korban. Polisi masih terus berusaha mengungkap sebab kematian korban, sedangkan tersangka yang terlibat pertengkaran dengan korban kini terancam pidana 10 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jangan bikin macet. Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Musibah longsor di Samarinda Ulu menyebabkan 1 rumah rusak. Antisipasi penyebaran DBD, relawan di Samarinda bantu penyemprotan. Festival Perahu Melayu di Kutai Barat berlangsung meriah.
Pengasapan atau fogging ini dilakukan relawan Taruna Samarinda atau RTS di perumahan PKL Sambutan Senin sore. Pengasapan ini dilakukan menyusul keluhan warga terkait ancaman demam berdarah. Di kawasan Sungai Kapi, sudah 4 warga yang dirawat di rumah sakit karena serangan demam berdarah. Agar pengasapan ini dikerjakan dengan cepat, relawan mengerahkan beberapa anggotanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita menindaklanjutin permintaan dari Pak Lurah Sungai Kape untuk pengasapan atau fogging. Dan kita terjunkan 6 personel dan 1 unit peralatan fogging. Fogging ya. Iya. Ini menindaklanjuti keluhan warga tentang apa di daerah sini? Informasi dari Pak Lurah, banyak warga yang kena DBD. Warga yang terjangkit demam berdarah berasal dari RT 14, 16, dan RT 19. Korban yang terserang DBD ini mulai kelompok dewasa dan balita. Nah, untuk sementara ini ada 4 orang, masing-masing di RT 14, di RT 16 2 orang, di RT 19 1 orang. 1 orang Pak ya? Iya. Untuk keempat yang terkena DBD ini kondisinya gimana sekarang Pak? Sudah kembali dari rumah sakit ya, sempat di opnam di rumah sakit beberapa hari. Berapa hari ya? Ini usia berapa Pak yang 4 orang ini? Rata-rata yang di RT 14 itu sekitar usianya sudah dewasa sih. Yang di RT 16 ini masih balita. Masih balita Pak ya? Sama di RT 19 masih balita. Masih balita Pak ya? Iya. Untuk meminimalisir penyebaran DBD, warga diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat dan mengubur benda yang berpotensi menjadi tempat berkembangnya nyamuk Aedes aegypti. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Penyesuaian tarif air bersih di Kabupaten Penajam Pasir Utara akan segera diberlakukan. Tarif tersebut harus disesuaikan berdasarkan SK Gubernur Kaltim. Selain itu, hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyatakan tarif yang diberlakukan PDAM Penajam Pasir Utara terlalu rendah dan tidak seimbang antara penjualan dengan biaya yang dikeluarkan. Saat penyesuaian tarif ini mulai diberlakukan, PDAM menyarankan kepada pemerintah kabupaten untuk memberikan subsidi. Direktur Utama Perumda PDAM Penajam Pasir Utara Abdul Rashid menyatakan subsidi itu sudah diatur melalui Peraturan Menteri tahun 2016. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu adalah usulan PDAM agar pemerintah daerah memberikan subsidi tarif kepada masyarakat sesuai dengan Permen 70 tahun 2016. Subsidinya berapa besar? Subsidi tarifnya itu rata-rata sekitar 25%. Iya, sesuai dengan hasil pemeriksaan audit kinerja BPKP. Berarti 9.000? Enggak, jadi kalau misalnya kita menyesuaikan 9.000, cuma 1.200 rata-ratanya. Ya. Penyesuaian tarif air bersih di Kabupaten Penajam Pasir Utara dari Rp7.391 menjadi Rp9.363 per meter kubik. Kenaikan ini mulai diberlakukan Januari 2023 mendatang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Distribusi bantuan sembako ini dilakukan Brimob Polda Kaltim di Balikpapan Senin siang. 1.500 paket sembako yang dibagikan oleh Brimob kepada petugas kebersihan, ojek daring, nelayan, dan buruh pelabuhan.
Dansat Brimob Polda Kaltim Kombes Pol Andi Rifai menyatakan 1.500 paket sembako ini akan dibagikan di wilayah Samarinda dan Balikpapan. Bakti sosial jelang HUT Korps Brimob ke-77 itu dilakukan untuk meringankan beban warga yang terdampak kenaikan harga BBM. Warga menilai bantuan ini sangat bermanfaat mengingat mereka sudah sangat tertekan. Kondisi itu dirasakan sejak wabah COVID-19 meluas, disusul oleh kenaikan harga BBM dan kini harga kebutuhan pokok mulai meningkat. Hilang pandemi, naik lagi bahan bakar. Jadi bukan berarti persoalan masyarakat itu hilang. Hilang persoalan pandemi, tapi muncul lagi persoalan baru. Apa itu? Dengan naiknya bahan bakar BBM. Sehingga itu sangat menyakitkan buat kami, khususnya nelayan-nelayan yang berhak menerima bahan bakar subsidi. Ya, hari ini kita mendapatkan lagi berita baik, mendapatkan lagi berita baik dari institusi kepolisian. Tentu ini menjadi rezeki buat kami semua. Semoga ke depan ada terus yang seperti ini. Komunitas ojek, kemudian angkot, kemudian nelayan, pelabuhan dengan yang bersih-bersih kota. Ini Balikpapan dan Kaltim dengan Samarinda sebagian. Pak, ini terkait adanya dampak kenaikan harga BBM kemarin, Pak. Sesuai rencana, bantuan untuk meringankan beban warga akan terus dilakukan polisi hingga mereka terbiasa pada kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Musibah longsor di Samarinda Ulu menyebabkan 1 rumah rusak. Antisipasi penyebaran DBD, relawan di Samarinda bantu penyemprotan. Festival Perahu Melayu di Kutai Barat berlangsung meriah. Peternakan mini yang dikembangkan warga Tanjung Perangat dan Sukan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau ini merupakan bantuan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kaltim. Metode baru pengembangan peternakan ini jadi perhatian Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Berau. Mereka menghendaki agar program ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk bisa mendapatkan bantuan seperti ini, setiap petani harus memiliki lahan 2 hektare, sebagian untuk ternak dan sebagian untuk pertanian. Ini kalau kandang sini luas Pak ini, tapi tidak ada, malah bagus Pak. Karena lahannya terbatas ya kita kembangkan melalui membantu peningkatan pengembangan ini melalui mineral saja yang dikembangkan oleh provinsi. Berapa luasannya Pak minimal? Kalau minimal sekarang ada yang sampai 2 hektar. 2 hektar ya. Jadi programnya nanti kalau 1 hektarnya kita tanam hijauan, sapi ya tinggal memakan tidur aja istilahnya. Nah, jadi bisa kita program IB, kawin buatan, bisa juga program pengembukan. Kalau posisi sementara begini dia. Karena program ini masih awal, masih banyak kekurangan yang dirasakan oleh petani. Salah satunya yakni penyiapan kandang untuk sapi ternaknya. Pada prinsipnya gini Mas, yang tadinya sapi itu mungkin kalau digembala ini kan diatur Mas. Ya tidurnya juga ada rumahnya itu, jadi rumah shelternya itu. Jadi dengan adanya mineral ya jelas kita sangat terbantu dengan kelompok tani ini gitu. Apa yang bakalan jadi pembenahan ke depannya dari para kelompok tani Pak? Yang pasti kelompok tani harapan kepada pemerintah supaya pemerintah itu ya menyupport kami dengan ya kandang itu tadi, mungkin pembenahan kecil.
bibit-bibit yang bagus Mas, supaya sapi itu bisa produksi bagus Mas. Pengembangan sapi melalui program peternakan mini saat ini sudah tersebar di Kecamatan Sambaliung, Batu Putih, dan Kecamatan Teluk Bayur. Dari 3 kecamatan tersebut, lokasinya tersebar di 7 desa, yakni Tanjung Prangat Sukan, Tembudan, Sumber Agung, Tunggal Bumi, dan Labanan Makarti. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Berbagai produk mulai tas, sepatu, arloji, dan lain-lain merupakan karya dari mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda Jumat siang. Istimewanya, beragam produk yang dipamerkan ini dibuat dari limbah kayu dan kardus. Tercatat 153 karya yang dipamerkan para mahasiswa. Koordinator pameran Royke Vincentius menyatakan pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomis tujuannya untuk membangkitkan semangat pelaku ekonomi karena limbah tersebut mudah didapatkan di Samarinda dan sekitarnya. Bagi mahasiswa, karya ini dibuat untuk melengkapi tugas akhir perkuliahan. Yang kami pamerkan ada sekitar 153 karya yang terdiri dari karya-karya tugas akhir mahasiswa dan karya-karya tugas dari mata kuliah mahasiswa. Di sini kami mencoba untuk melakukan berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan pemanfaatan limbah yang gampang dan mudah bisa didapatkan di Kalimantan Timur. Tapi bukan hanya itu saja, kami juga mencoba memasukkan budaya-budaya Kalimantan Timur di dalam karya-karya kami. Kami coba mengangkat wastra-wastra khas Kalimantan Timur seperti ulap doyo dan sarung Samarinda untuk dimanfaatkan bukan sekedar sebagaimana yang kita bisa lihat sebagai oleh-oleh atau souvenir khas yang tradisional, tapi juga dikolaborasikan dengan produk-produk yang kemudian tampak modern. Meski dibuat dari limbah, namun sebagian pengunjung terkesan karena terdapat perpaduan budaya tradisional dengan modern. Mereka menilai karya para mahasiswa bermutu dan bernilai ekonomis. Keren sih, karena apa ya, bisa ngepaduin tentang kayak bahan-bahan dari tradisional juga, batik juga. Iya, banyak sih, unik juga. Meski bernilai ekonomis, produk yang dibuat dari limbah dan dipamerkan kepada masyarakat ini tidak untuk dijual. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Adu cepat peserta lomba dayung ini berlangsung saat Festival Perahu Melayu di Melak, Kabupaten Kutai Barat. Festival yang sempat ditiadakan saat wabah COVID-19 itu menarik perhatian warga. Lebih-lebih saat lomba balap perahu bermesin, sorak-sorai penonton tak pernah sepi melihat aksi peserta lomba. Tujuan lomba ini untuk membangkitkan pariwisata Kutai Barat yang sempat lumpuh akibat wabah COVID-19. Diyakini festival ini pun mampu mendorong peningkatan perekonomian warga di sepanjang Sungai Mahakam kawasan Melak. Selamat datang di Festival Perahu Melayu Kabupaten Kutai Barat tahun 2022. Kemudian saya mengikuti dari belakang para 4 peserta dari lomba perahu naga ini. Wah, ternyata sangat seru sekali ya. Ini kan sebenarnya dulu sebelum COVID ini merupakan agenda rutin setiap tahunnya. Dan jadi setelah COVID ini baru dilaksanakan kembali. Sehingga antusias mereka sangat meriah. Paling tidak ini bisa mendatangkan
wisatawan dari luar untuk bisa menyaksikan, juga untuk peningkatan pengusaha usaha kecil menengah dengan adanya kegiatan ini juga meningkatkan perekonomian bagi mereka. Festival Perahu Melayu yang diisi berbagai lomba ini akan digelar setiap tahun saat peringatan Hari Jadi Kabupaten Kutai Barat. Untuk tahun ini, Festival Melayu dilaksanakan dari tanggal 8 hingga 10 Oktober bertema Gemeo yang berarti berkumpul. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Saya Eufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.